bombastic side eye, criminal offensive side eye. Baik, terima kasih sudah datang hari ini ya ampun. Saya tahu itu nggak mudah bagi kamu untuk memutuskan bicara dengan seseorang termasuk saya. Pasti kamu banyak sekali memendam cerita tentang keluarga, tentang diri kamu sendiri, tentang kamu dengan teman kamu, tentang lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi saya benar-benar sangat menghargai keputusan kamu, keberanian kamu untuk hadir dan berbicara kepada saya hari ini. Jadi pertemuan kita itu sangat bersifat pribadi dan rahasia. Jadi kamu di sini tidak perlu merasa bahwa saya ini akan membeberkan cerita kamu ke guru-guru lain, ke orang lain, itu tidak. Jadi kamu di sini sangat aman, sangat rahasia. Jadi ibu tidak akan membeberkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Kamu di sini juga tidak merasa terhakimi. Mungkin kita ngobrolnya santai, tenang, aman, nyaman, nggak usah buru-buru. Bahwasannya jawaban kita itu tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Yang penting kamu jujur cerita kepada saya. Gimana? Baik Bu. Baik, sebelum kita memulai, bolehkah saya bertanya dulu gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Kamu nyaman tidak berbicara kepada saya? Cukup nyaman Bu, lumayan. Tapi jujur saya lagi banyak banget pikiran Bu. Saya lagi ngerasa tertekan, terutama akhir-akhir ini soal keluarga dan masa depan saya. Bisa dibilang kamu sedang berada di titik yang sangat membingungkan ya. Seperti ada banyak tekanan dari luar, dari dalam hati kamu, dari keluarga kamu, tuntutan yang berlebihan. Kamu juga punya keinginan sendiri, tapi kamu belum bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, begitu? Saya pengen hidup mandiri Bu. Saya pengen
kerja, saya pengen tinggal sendiri, tapi orang tua saya tuh nggak setuju. Katanya saya belum siap, saya harus ikut aturan mereka, padahal saya tuh sudah merasa saya tuh dewasa, Bu. Saya juga pengen punya ruang untuk waktu saya sendiri, untuk hidup saya sendiri. Jadi untuk saat ini kamu merasa keinginan kamu itu untuk mandiri itu terhambat dan belum bisa diterima oleh keluarga kamu gitu. Dan itu membuat kamu sangat merasa tertekan dan kurang nyaman kalau di rumah. Ya Bu, betul sekali. Saya kayak merasa saya tuh dikekang, Bu. Bahkan saya nggak bisa ngambil keputusan saya sendiri. Bahkan hal-hal kecil seperti saya mau keluar, mau ke kegiatan di luar rumah, di kampus, kerja part time, saya tuh harus izin sama orang tua, dan itu pun kadang ditolak. Mungkin kamu masih merasa tertekan karena orang tua kamu tidak pernah mengizinkan kamu untuk keluar. Jadi kamu sudah punya keinginan dan rencana untuk memulai hidup mandiri. Tapi orang tua kamu itu belum bisa menerima. Mereka tuh ingin kamu itu harus ikutin apa yang mereka mau. Meskipun kamu merasa sudah cukup dewasa untuk menentukan hidupmu sendiri. Benar begitu? Ya Bu, saya sudah coba ngomong baik-baik, tapi orang tua saya bilang mereka tuh saya belum matang, mereka masih takut saya tuh gagal, takut saya nggak bisa bertanggung jawab. Tapi saya merasa justru saya nggak akan pernah belajar kalau terus dikendalikan. Jadi setiap di rumah, apakah kamu itu pernah merasakan kalau mereka itu tidak benar-benar mendengarkan apa itu alasan kenapa kamu begini begitu? Orang tua kamu apa tidak pernah mendengarkan itu? Sering Bu, saya kalau ngomong sering dipotong, tapi mereka bilang saya tuh keras kepala, saya nggak tahu diri, dan saya tidak pernah menghargai pengorbanan mereka. Padahal saya tuh cuma pengen punya kesempatan untuk mandiri gitu. Saya bisa membayangkan betapa frustasinya kamu di dalam lingkup keluarga kamu sendiri. Di satu sisi kamu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa bertanggung jawab atas kamu ingin mandiri, dan di satu sisi lagi orang tua kamu dan kamu tidak memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Saya ingin mengajak kamu merenung kembali, apakah kamu selama ini terlalu sibuk membuktikan bahwa kamu itu bisa mandiri, sampai kamu lupa bahwa proses menjadi dewasa juga butuh pengakuan dari dirimu sendiri. Maksudnya gimana ya Bu? Jadi maksud ibu, karena kita itu terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihat kita, apakah mereka percaya kita itu mampu atau tidak. Mereka mungkin mengabaikan kita dari sisi mengizinkan kita melangkah, tapi yang lebih penting adalah kamu sendiri sudah percaya bahwa kamu mampu, karena kepercayaan diri itu datang dari diri kita, bukan dari orang lain, dan bukan dari tekanan sana sini, itu hanya dari dalam diri kita. Saya belum pernah mikir gitu Bu. Tapi saya selama ini selalu pengen nunjukin ke orang tua saya bahwa saya juga bisa. Tapi saya sendiri juga masih ragu Bu. Mungkin itu salah satu hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi banget, karena keraguan itu memang bagian dari proses untuk kita belajar tumbuh menjadi lebih baik ya. Tapi kamu juga harus tahu di sini keberanian untuk melangkah itu mesti ada rasa takut bahwa kamu itu sedang berkembang. Jadi itu ada prosesnya. Jadi kamu di sini tidak perlu merasa cemas akan tekanan dari orang tua. Mungkin itu ada sebab, ada tahapannya. Mungkin suatu saat nanti mereka mengizinkan kamu untuk hidup menjadi mandiri.
kamu keluar selalu diizinkan kepada mereka. Jadi kamu mungkin itu perlu kesabaran yang penuh lagi untuk menghadapi orang tua. Saya melihat kamu sebagai seseorang yang punya semangat yang besar untuk belajar dan berkembang. Kamu nggak hanya ingin bebas, tapi juga kamu ingin bertanggung jawab atas keinginan yang kamu inginkan. Jadi itu adalah hal yang paling positif. Mungkin kamu berbeda dengan teman-teman kamu. Teman-teman kamu kan pasti lebih ingin dimanja, tapi kamu lebih memilih hidup mandiri. Cuma di sisi lain orang tua kamu masih belum bisa menyanggupi kemauan kamu. Kamu nggak salah, kamu pilih keinginan untuk mandiri. Dan kamu juga nggak egois karena ingin punya ruang untuk menentukan pilihan hidup kamu. Saya juga melihat bahwa kamu punya kesadaran tinggi tentang pentingnya rasa tanggung jawab, komunikasi, karena itu sangat penting dalam menentukan kehidupan agar kamu tidak gimana ya bilangnya, agar kamu tidak terpengaruh ketergantungan kepada orang tua. Terima kasih Bu. Saya kadang tuh sering merasa bersalah gitu Bu, karena saya pengen mandiri, tapi saya takut dibilang anak durhaka, padahal tujuan saya itu pengen mandiri. Itu seharusnya jadi apresiasi sebagai orang tua, karena jarang-jarang loh anak mau hidup mandiri, maksudnya tanpa manjaan dari orang tua, apa-apa harus orang tua. Tapi kamu bisa tetap kok menghormati orang tua kamu sambil memperjuangkan ruang untuk tumbuh. Kuncinya ada di kamu menyampaikan dan membuktikan bahwa kamu itu bisa dan membuat itu langkah awal yang sangat bagus. Kita bisa bahas strategi komunikasi untuk minggu depan dan seterusnya, dan kamu bisa menyusun daftar apa saja yang kamu inginkan kemudian. Dengan begitu kamu punya arah yang jelas dan orang tua kamu juga bisa melihat bahwa kamu itu serius dan nggak asal nekat dan nggak sesat. Selina, jadi sini kamu tuh nggak sendirian. Saya akan menampingi kamu untuk mengenali kekuatan kamu, membangun kepercayaan diri kamu, dan belajar menyampaikan keinginan kamu dengan cara yang tepat. Gitu. Dan kemudian kamu harus ingat bahwa kamu berhak punya hidup apa yang kamu inginkan dan kamu maknai sendiri. Kemudian kamu juga bisa tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua kamu sebagai anak dan sebagai orang tua, sambil tetap tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang sekarang, lebih baik. Saya nggak merasa terpuruk seperti tadi, rasanya seperti ada harapan baru karena sudah berbicara dengan Ibu dan sudah bercerita tentang masalah saya. Baik, di sini saya sangat senang sekali karena kamu merasa begitu dan sampai ketemu
pertemuan minggu depan. Jaga diri kamu baik-baik, jaga kesehatan kamu. Kemudian jangan lupa beri ruang kamu. Salah. Dan jangan lupa beri ruang buat dirimu sendiri untuk berkembang. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini, kamu bisa berbicara kepada orang tua lebih menghormati bapak begitu. Bu, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan saya hari ini. Semoga ibu sehat selalu. Amin.